Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Kejahatan komputer dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau perangkat keras berbasis komputer secara ilegal. Bicara tentang kejahatan komputer, biasanya mengacu pada fakta bahwa komputer telah menjadi objek, subjek, atau instrumen kejahatan. Perhatikan gambar di layar saat ini. Dalam kategori pertama, komputer sebagai peripheral tool, kejahatan dibantu komputer. Ini termasuk versi elektronik dari kejahatan tradisional seperti penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan pencurian. Dalam kategori terakhir, komputer sebagai vital ingredient adalah kejahatan yang tidak dapat dilakukan tanpa komputer, sehingga membutuhkan suatu tingkat keterampilan komputer. Ini mencakup kejahatan dunia maya yang khusus untuk komputer, seperti peretasan, serangan virus, dan pencurian identitas. Bidang kejahatan komputer sangat berubah-ubah. Banyak kejahatan baru dan lebih banyak versi baru kejahatan tradisional terus bermunculan. Video ini membahas beberapa jenis yang berbeda dari kejahatan komputer. 1. Unauthorized access atau akses tidak sah. Ada 3 bentuk pokok akses tidak sah yang merupakan tindak pidana berdasarkan Computer Misuse Act 1990. Pertama, akses tidak sah ke materi komputer. Kedua, akses tidak sah dengan maksud untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut, seperti pemerasan. Ketiga, modifikasi materi komputer yang tidak sah, misalnya menyebarkan virus. Juga ada beberapa teknik untuk mendapatkan akses tidak sah, seperti sebagai Trojan Horse, serta program berbahaya dan merusak lainnya seperti virus dan worm. Teknik lain untuk mendapatkan akses tidak sah termasuk piggybacking yang mengacu untuk memanfaatkan jalur komunikasi dengan menumpang ke dalam sistem di belakang pengguna yang sah dengan password. 2. Theft of goods, information, or money, pencurian barang, informasi, atau uang. Teknologi komputer telah memungkinkan jenis pencurian seperti pencurian barang, misalnya mengalihkan barang ke tujuan yang salah, dan pencurian informasi, misalnya penyadapan tidak sah ke jalur transmisi data atau database. Teknik yang umum digunakan termasuk data diddling, menukar satu bagian data dengan yang lain, sehingga misalnya hampir tidak mungkin untuk mengatakan bahwa data telah dicuri, dan mencari data atau sampah file yang tercecer untuk petunjuk yang mungkin membuka rahasia sistem atau informasi yang mungkin digunakan untuk tujuan kriminal. Pencurian uang pun dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mentransfer pembayaran ke akun bank palsu, juga penggelapan sebagai salah satu kejahatan yang paling umum dan mengacu pada perampasan dana secara curang oleh seseorang yang kepadanya dana tersebut telah dipercayakan. 3. Theft of computer time atau pencurian waktu komputer. Pencurian waktu komputer maksudnya sumber daya komputer perusahaan atau seseorang
malah digunakan oleh karyawan atau orang lain untuk keperluan pribadi. Sayangnya, meskipun penggunaan sumber daya komputer yang tidak sah ini secara teknis adalah pencurian daya pemrosesan dan penyimpanan, perusahaan bisa luput dalam mendisiplinkan karyawan yang menggunakan komputer perusahaan untuk tujuan pribadi tersebut. Jadi, harus sadar dirilah, menggunakan komputer perusahaan untuk keperluan pribadi, bahkan keuntungan finansial seperti pekerjaan konsultasi pribadi adalah tidak etis, kecuali diizinkan oleh kontrak kerja. 4. Computer fraud atau penipuan komputer. Banyak jenis penipu dan penjahat telah menemukan peluang baru, khususnya di internet, untuk menipu pengguna yang tidak menaruh curiga. Beberapa penipuan hampir tidak berubah dari bentuk pra-internet atau sebelum internet ada. Misalnya, skema piramida, surat berantai, penjualan barang palsu, dan peluang investasi bisnis bodong. Contoh lain, penipuan saham. Ini area aktivitas kriminal yang telah diadaptasi ke internet. Area lain dari aktivitas penipuan terutama ada di situs lelang atau situs jual beli. Juga beberapa kejahatan lama seperti pemerasan telah diberi semacam peluang baru di dunia elektronik. 5. Corporate espionage atau spionase perusahaan. Sistem komputer perusahaan berisi banyak informasi yang menarik bagi pesaing, terutama rencana pengembangan produk, daftar kontak pelanggan, spesifikasi produk, proses manufaktur, dan rencana strategis. Spionase perusahaan adalah area kejahatan komputer yang berkembang pesat yang melibatkan pencurian aset perusahaan atau rahasia dagang, terutama oleh pesaing. 6. Identity theft atau pencurian identitas. Salah satu kejahatan komputer yang tumbuh paling cepat adalah pencurian identitas, yang tidak hanya melibatkan pencurian nomor kartu kredit, tetapi juga nomor asuransi atau jaminan sosial nasional, detail rekening bank, alamat, dan data pribadi lainnya yang mungkin digunakan seseorang untuk memverifikasi identitas mereka. Data ini dapat disatukan untuk membentuk identitas palsu atau meniru identitas seseorang dengan merampas identitasnya, baik untuk tujuan pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, atau aktivitas jahat lainnya. 7. Forgery and piracy atau pemalsuan dan pembajakan. Komputer telah digunakan untuk membantu pemalsuan, misalnya menggunakan software penerbitan desktop, scanner resolusi tinggi, dan printer laser untuk menghasilkan uang palsu, cek palsu, paspor, visa, akta kelahiran, kartu identitas, ijazah, dan lain-lain. Di samping itu, komputer juga sering digunakan untuk pembajakan. Pembajakan perangkat lunak adalah area pokok aktivitas kriminal yang melibatkan distribusi dari perangkat lunak dan produk intelektual lainnya secara ilegal. 8. Harassment and sexually related material atau konten yang berhubungan dengan pelecehan dan seksual. Teknologi komputer dan khususnya internet telah membantu berbagai kejahatan seksual, mulai dari distribusi dan konsumsi pornografi anak melalui jaringan pedofil, hingga bentuk elektronik pelecehan seksual dan penguntitan dunia maya. Misalnya,
penggunaan email dan media elektronik lainnya untuk melecehkan atau mengancam seseorang berulang kali. Motif penjahat komputer sangat banyak dan beragam. Ada kejahatan yang dilakukan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial, ada yang dimotivasi oleh balas dendam. Seperti halnya peretasan, ada pula kejahatan dilakukan murni untuk tantangan intelektual. Beberapa daya tarik dari kejahatan komputer adalah: pertama, banyak kejahatan tidak terdeteksi sama sekali dan seringkali hanya ditemukan secara kebetulan. Ini karena kejahatan komputer pada dasarnya ya memang sangat sulit dideteksi. Sebut saja, apabila seseorang memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer, kan tidak selalu mudah untuk mengetahuinya. Hal ini diperparah pula dengan masalah dalam melacak dan mengidentifikasi penjahat komputer, karena kejahatan yang bersangkutan bersifat anonim, remote, dan semakin transnasional. Kedua, banyak kejahatan tidak dilaporkan. Hal ini karena seringkali dirasakan manfaat yang sangat sedikit bagi korban. Hukum pun tidak mungkin dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan, dan penjahat kemungkinan tidak akan dihukum. Selain itu, banyak waktu yang mungkin diluangkan untuk mengumpulkan bukti, meskipun bisa dikumpulkan secara lengkap. Dan yang terpenting, mungkin berita yang lebih luas tentang kejahatan tersebut akan merusak prospek masa depan organisasi yang telah menjadi korban kejahatan tersebut. Sangat sedikit misalnya penipuan komputer yang dipublikasikan karena perusahaan, apalagi bank dan lembaga keuangan lainnya, enggan mengakui bahwa sistem keamanan mereka dapat keliru. Publisitas yang buruk membuat mereka terlihat kurang kompeten. Publisitas seperti ini merupakan bencana bagi perusahaan dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Tindakan security komputer. 1. Password atau kata sandi. Salah satu langkah keamanan komputer yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah kata sandi yang mengotentifikasi pengguna yang berwenang dan memungkinkan akses ke sistem atau jaringan. Kata sandi mewakili garis pertahanan pertama dalam keamanan jaringan. Namun, kata sandi memiliki sejumlah kelemahan. Mungkin yang paling serius adalah bahwa kata sandi seringkali terlalu jelas dan mudah ditebak. Orang cenderung memilih nama keluarga, tanggal lahir, atau hal favorit mereka. Kalaupun kata sandi tidak dapat ditebak, ada perangkat lunak peretas kata sandi yang relatif mudah diperoleh. 2. Encryption atau enkripsi. Dalam jaringan komputer, baik jaringan area lokal ataupun internet yang lebih luas, salah satu masalah yang lebih rumit adalah mengamankan informasi dalam perjalanan antara server dan pengguna akhir, dan antara pengirim dan penerima. Ini penting dalam transmisi segala jenis informasi sensitif atau rahasia yang harus dilindungi secara memadai dari risiko disadap. Ini berlaku untuk transaksi e-commerce dan penyerahan nomor kartu kredit, email pribadi, atau segala jenis keamanan, komunikasi militer, atau bisnis. Salah satu cara untuk mengamankan data ini adalah melalui enkripsi. 3. Access Control Software atau perangkat lunak kontrol akses. Perangkat lunak kontrol akses memberikan hak akses dan hak istimewa dalam jaringan komputer ke pengguna yang berbeda. Ini membatasi pengguna yang diidentifikasi secara individual dengan kata sandi hanya untuk file-file yang diizinkan untuk mereka gunakan. Jadi, perangkat lunak mengizinkan pengguna untuk melakukan hanya fungsi yang diotorisasi, seperti menambah atau menghapus informasi tertentu, dan mencegah mereka mengakses bagian sistem lain yang tidak berhak mereka masuki.
4. Antivirus software atau perangkat lunak antivirus. Virus komputer adalah program berbahaya dengan daya merusak yang sangat besar. Oleh karena itu, program antivirus merupakan aspek penting dari keamanan komputer. Perangkat lunak antivirus bekerja dengan menelusuri hard disk komputer dan media penyimpanan lain untuk pola dan tanda tangan virus dan mencocokkannya dengan basis data definisi virusnya sendiri. Jika kecocokan ditemukan dan virus yang ada terdeteksi, tindakan yang sesuai disarankan untuk menghapus virus. Program antivirus juga mencegah file yang terinfeksi diunduh, baik dari disk atau lampiran email misalnya, dan mencegah virus masuk ke dalam sistem komputer. 5. Firewall. Firewall terdiri dari perangkat keras dan atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengisolasi jaringan internal organisasi atau intranet dari internet yang lebih luas dengan menempatkan batas di sekitarnya atau firewall. Perangkat lunak firewall memberikan akses hanya ke alamat internet atau IP terpercaya dan memeriksa data untuk menemukan ketidakteraturan atau tanda-tanda bahaya. Idealnya, firewall dikonfigurasi sehingga semua koneksi ke jaringan internal melalui lokasi yang relatif sedikit dan dipantau dengan baik. Firewall tidak hanya berfungsi untuk melindungi dari peretasan dari luar, tetapi juga untuk membatasi akses ke internet dari dalam jaringan. Misalnya, dengan memblokir akses ke situs web tertentu. Kekurangan pokok dari firewall bagaimanapun adalah tidak memberikan perlindungan terhadap kejahatan oleh orang dalam. 6. Audit control software atau perangkat lunak kontrol audit. Perangkat lunak kontrol audit digunakan untuk memonitor penggunaan komputer. Hal ini memungkinkan auditor untuk melacak dan mengidentifikasi setiap operator yang memperoleh akses ke sistem dan kapan akses itu terjadi. Jenis perangkat lunak ini juga dapat digunakan secara khusus untuk menelusuri transaksi keuangan dalam jumlah besar dan mencari tanda-tanda aktivitas abnormal, seperti sejumlah besar entry koreksi yang mungkin mengindikasikan adanya penyelewengan. Sistem seperti ini sering digunakan di sektor keuangan untuk mengidentifikasi perdagangan orang dalam dan penipuan saham atau valuta asing. 7. Biometrik. Senjata lain dalam memerangi kejahatan komputer adalah biometrik atau digitalisasi karakteristik biologis. Teknologi ini bekerja dengan mengambil sampel fitur biologis unik seperti suara, pola pembuluh darah di retina atau iris, wajah, dan sidik jari. Perangkat kemudian mengekstrak dan mengubah fitur ini menjadi kode matematika dan menyimpannya sebagai template biometrik. Untuk mengonfirmasi identitas pengguna lalu berinteraksi dengan sistem, misalnya dengan pemindaian retina atau sidik jari. Sampel tersebut kemudian dibandingkan dengan template untuk diputuskan apakah akses diberikan atau ditolak. Aplikasi pokok biometrik adalah dalam keamanan dan pencegahan penipuan. Misalnya, perangkat pemindai biometrik dapat mengontrol akses ke ruang komputer, berangkas bank, bahkan pangkalan militer. Sebagai konsultan keamanan IT, Gary Hinson berpendapat, komputer saja tidak menerapkan kebijakan dan standar keamanan informasi. Adalah manusia yang membeli dan mengonfigurasi sistem, mengaktifkan fungsi kontrol, memantau alarm,
dan menjalankannya. Jadi, apapun cara Anda memandang masalahnya, berinvestasi pada karyawan Anda sama pentingnya dengan teknologi Anda. Kebijakan keamanan memang perlu menyertakan kebijakan manajemen untuk memeriksa karyawan. Misalnya, melakukan pemeriksaan referensi dan latar belakang secara menyeluruh saat merekrut karyawan. Ini hal penting dalam kasus personel, apalagi jika pekerjaannya melibatkan akses ke data rahasia atau sensitif. Kebijakan keamanan juga melibatkan keputusan tentang tingkat yang sesuai dari akses dan otoritas jaringan, dan penerapan sistem kata sandi, rencana pemulihan bencana, dan prosedur keamanan lainnya. Sekarang, kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.